Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi Min Sea Level. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama, Andian, yang kedua ada Anita Widyasari, ketiga Bilal Falda Kartiwan, 4 Mevianti, kelima Nielam sama Firdaus, keenam ada Sania Rahayu, ketujuh Syarial Fahmi, 8 Raffi di Pasepana, dan saya Terry Gunawan. Baik, kita masuk ke pengertian yang pertama. Apa itu Min Sea Level? Min Sea Level adalah rata-rata ketinggian air laut yang dapat diukur dari pantai. MSL global adalah jenis datum vertikal, datum geodetik standar yang digunakan, misalnya dalam penggunaan datum bagian dalam kartografi dan navigasi laut. Dalam perhitungan rata-rata jenis ketinggian air laut, biasanya dalam waktu 18,61 tahun. Jadi cukup lama dalam menentukan rata-rata ketinggian air laut di suatu pantai. Permukaan laut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan diketahui sangat bervariasi dalam skala waktu geologis. Namun kenaikan permukaan laut abad ke-20 dan milenium saat ini diduga disebabkan oleh perubahan iklim. Dan pengukuran variasi MSL yang Jerman dapat memberikan wawasan tentang perubahan iklim yang sedang berlangsung. Oke, lanjut ke penjelasan terkait ilustrasi. Water tides are of two types. They are low tide, high tide. We can observe these tides from the level of the sea and they never stand still. Due to this reason, the level of the sea keeps either rising or falling. Scientists were in a dilemma as to which of these heights must be considered as sea level or 0-meter height. After a period of time, scientists clearly observed high and low levels of the sea at frequent intervals and arrived at a calculated average level known as mean sea level. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua jenis pasang surut, yaitu pasang surut dan pasang naik. Dan kita dapat mengamati bahwa pasang surut ini dari permukaan laut dan tidak pernah berhenti. Karena alasan tersebut, permukaan laut terus naik atau turun. Para ilmuwan masih mempertanyakan tentang ketinggian mana yang harus dianggap sebagai permukaan laut atau ketinggian 0 meter. Setelah jangka waktu tertentu, baru para ilmuwan dengan jelas mengamati permukaan laut yang tinggi dan rendah pada interval yang sering dan sampai pada tingkat rata-rata yang dihitung, yang dikenal dengan mean sea level. Next. Now, selanjutnya metode pengambilan data pasang surut menggunakan metode Pole. Metode pengambilan data arus laut menggunakan metode flow tracking. Pengukuran arus dengan flow tracking menggunakan metode Lagrangian. Metode Lagrangian adalah suatu cara ukur arus laut dengan cara melepas benda apung atau drifter ke laut. Kemudian diukur jarak dan vektor perpindahannya. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengambil data jarak, lokasi, dan waktu pengukuran. Pada hal ini, flow tracking dibuat dengan menggunakan bola atau benda yang dapat mengapung dan diberi bendera di atas bagian tiang, agar arus di permukaan diketahui pergerakannya. Pada bagian bawah flow tracking juga dibuat seperti kincir di mana arus di kolam dapat membawa flow tracking untuk bergerak. Metode ini digunakan untuk mencari vektor atau arah arus bergerak yang berada di bawah permukaan. Dalam proses pengambilan data
jarak, arah, dan waktu. Setidaknya dibutuhkan GPS dan alat penunjuk waktu atau stopwatch untuk menandai stasiun setiap interval waktu. Melalui waktu dan jarak, maka akan diketahui kecepatan arus pada suatu perairan. Arah arus sendiri dapat diketahui oleh plotting stasiun dari GPS. Selanjutnya, Baik, selanjutnya itu alat yang digunakan dalam mini level. Yang pertama itu ada Styling Wheel Touch Guide, merupakan alat pengamat parachut yang bentuknya menyerupai sebuah tabung dengan alat bungkur parachut di dalamnya. Nah, yang kedua itu ada Pressure Gauge. Nah, alat ini merupakan sensor untuk mendeteksi perubahan tekanan seiring dengan naiknya turunnya permukaan air laut dengan data yang terhubung dengan data logger yang ada di permukaan. Selanjutnya yaitu Acoustic Tide Gauge, yang merupakan alat yang digunakan di pelabuhan atau di pesisir. Kemudian ada radar gauge, yaitu alat yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini dan relatif baru. Selanjutnya itu ada satelit altimetry. Nah, satelit altimetry ini digunakan ketika ketinggian permukaan air laut secara berkala. Satelit altimetry ini dilengkapi dengan pemancar pulsa radar yaitu transmitter, kemudian penerima pulsa radar yang sensitif yaitu receiver, kemudian serta jam beroperasi tinggi. Nah, pada sistem satelit ini, altimeter radar yang dibawa oleh satelit memancarkan pulsa-pulsa gelombang elektromagnetik atau radar ke permukaan laut. Nah, selanjutnya yaitu pengoperasian mini level. Baik, terdapat beberapa pengaplikasian mini level dalam berbagai bidang. Next, yang pertama yaitu mengetahui kenaikan permukaan air laut. Dengan diketahuinya mini level sebagai titik referensi titik nol, dapat diketahui data kenaikan permukaan air laut untuk pengukuran elevasi. Lalu yang kedua, sirkulasi air laut. Data permukaan laut juga digunakan oleh oceanographer untuk memantau fluktuasi arus laut karena perubahan arus mempengaruhi topografi permukaan laut. Lalu yang ketiga dapat digunakan untuk kalibrasi satelit altimeter. Sistem kesalahan dan bias yang terjadi pada altimeter yaitu kesalahan dan bias yang terkait dengan dinamika muka laut berupa bias elektromagnetik atau perbedaan antara muka laut rata-rata dengan muka laut pantulan rata-rata yang disebabkan oleh tingkat kekasaran muka laut yang tidak homogen serta spasial. Maka dari itu data mini level dapat digunakan dalam melakukan kalibrasi satelit altimeter. Lalu yang keempat, studi teknik pesisir. Data permukaan laut dapat digunakan sebagai perencanaan studi pesisir untuk merancang ketahanan infrastruktur yang dibangun pada daerah pesisir. Lalu yang kelima, peringatan banjir dan deteksi tsunami. Faktor penyebab banjir dari segi meteorologi yaitu curah hujan yang tinggi dan air laut yang sedang pasang sehingga mengakibatkan tinggi permukaan air meningkat. Dengan diketahui data permukaan laut, hal ini dapat diantisipasi sejak awal. Lalu dalam mendeteksi tsunami dapat juga dibuat sebuah sistem peringatan dini berbasis pemantauan muka air dengan memanfaatkan data pengukuran muka air secara real time sehingga dapat dilakukan bentuk peringatan dini untuk mendeteksi tsunami. Lalu yang terakhir ada referensi geoid. Mini level merupakan tinggi muka laut yang direferensikan terhadap benchmark lokal yang diratakan dalam periode bulanan atau tahunan. MSL ini dapat digunakan sebagai bidang referensi dalam pengukuran geodesi sebagai datum vertikal. Next. Anirnya nggak ada, Anirnya keluar. Mungkin ada yang backup, tapi ketika saya Ulang. Terang telurnya. Wifi-nya Dari awal.
Dari awal ya. Lanjut aja tadi yang keluarnya sampai mana? Di mana sih? Jadi teh? Ya kan ya? Oke, lanjut. Terakhir sampai mana? Next aja ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada kapan min sea level digunakan. Boleh di next, Andian. Min sea level atau MSL sangat penting digunakan dalam perencanaan bangunan pantai, pelabuhan, dan vegetasinya. Min sea level ini digunakan atau dihitung berdasarkan rata-rata pasang tinggi dan pasang rendah air laut selama satu periode. Pasang tinggi dan rendahnya MSL ini terjadi karena adanya gaya tarik benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Gaya tarik ini tergantung dari jarak bumi dengan benda langit dan massa benda itu sendiri. Pasang tinggi dan rendah MSL ini merupakan faktor penting dari geomorfologi pantai. Dalam hal ini berupa perubahan teratur muka air laut sepanjang pantai dan arus yang dibentuk oleh pasang. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan main sea level. Yang pertama, keunggulan main sea level. Yang pertama, dapat memperkirakan ketinggian di atas permukaan laut dengan altimeter yang disetel ke tekanan barometrik yang ditentukan. Dalam hal ini digunakan dalam penerbangan. Umumnya, tekanan yang digunakan untuk menyetel altimeter adalah tekanan barometrik yang akan ada pada MSL di wilayah yang diterbangi. Tekanan ini disebut sebagai QNH atau altimeter dan ditransmisikan ke pilot melalui radio dari kontrol lalu lintas udara atau air traffic control. Karena ketinggian medan juga direfleksikan ke MSL, pilot dapat memperkirakan ketinggian di atas tanah dengan mengurangi ketinggian medan dari pembacaan altimeter, sehingga membantu dalam navigasi. Kedua, sebagai acuan dalam pengukuran keadaan lingkungan dan berbagai kegiatan di laut dan pantai. Salah satu pengukuran penting yang diperlukan untuk menentukan batimetri secara akurat adalah menggunakan MSL sebagai referensi 0 meter dan digunakan juga untuk topografi. Hal ini dikarenakan elevasi muka air tertinggi dan terendah sangat penting untuk bangunan-bangunan seperti pelabuhan dan dermaga, di mana elevasi puncak dermaga atau pelabuhan ditentukan oleh elevasi muka air pasang dan kedalaman kolam di dermaga atau pelabuhan ditentukan oleh muka air surut. Selain itu, banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi variasi main sea level yaitu fluktuasi meteorologi dan oceanografi seperti tekanan atmosfer, angin, arus, dan gelombang sehingga data MSL bisa menandakan adanya perubahan iklim. Selanjutnya yaitu kekurangan main sea level, yaitu dibutuhkan data dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mendapatkan hasil analisis yang optimal dan secara lengkap, dibutuhkan waktu pengamatan selama 18,61 tahun. Dan banyaknya faktor-faktor yang menentukan MSL yang tidak mudah untuk diperoleh. Untuk menentukan MSL, perlu dimasukkan faktor kecenderungan jangka panjang yang terdiri dari pengaruh-pengaruh meteorologis dan oceanografi dalam jangka panjang seperti pergerakan arus, gelombang, dan pergerakan angin. Bisa dilanjutkan? Next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 1 terkait min sea level. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.